Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa barik wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan atau kelompok orang-orang berpuasa. Kita berada di golongan manakah? Golongan pertama, kedua, atau ketiga? Al-Kisah diceritakan dari negeri Sam, sebuah kerajaan yang dipimpin atau di rajanya yang bernama adalah Raja Zamrun, yang telah memenangkan peperangan yang dimenangkan oleh Raja Zamrun beserta ribuan pasukannya pulang dengan perasaan senang dan bahagia. Raja Zamrun dikenal sebagai raja yang sangat bijak dan kata-katanya selalu jujur dan dapat dipercaya. Dalam perjalanan pulang setelah peperangan itu, Raja Zamrun berpesan kepada para pasukannya atau para prajuritnya. Raja Zamrun menyampaikan bahwasanya perjalanan pulang kita nanti akan melewati sungai, melewati hutan, dan melewati pegunungan. Dan sebagai hadiah untuk kalian yang telah memenangkan peperangan ini, nanti kalian akan silahkan ambil mutiara yang ada dalam sungai yang akan kita lewati nanti. Ambillah sebanyak-banyaknya. Itulah pesan Raja Zamrun kepada pasukannya, kepada prajuritnya sebelum melakukan perjalanan pulang setelah peperangan. Apa yang terjadi? Tibalah para pasukan atau prajurit ini dalam perjalanannya memasuki sebuah sungai besar. Di sungai yang besar itu semua pasukan berhenti karena di sungai itu merasakan dia banyak menginjak batu-batu di sungai itu. Kemudian para pasukan ini berpikir, apakah ini yang dipesankan oleh raja kita tadi, mutiara yang dimasukkan oleh Raja Zamrun? Akhirnya para pasukan ini ada yang dengan sigap, dengan cepatnya mereka langsung mengambil bebatuan-bebatuan yang ada di sungai itu sebanyak-banyaknya, dimasukkan dalam kampluknya, kampluk atau tas istilahnya, dimasukkan dalam sakunya, dan semua tempat dipenuhi dengan barang-barang yang diambil dari sungai itu. Kemudian kelompok yang kedua, dia berpikir, iya kalau benar, kalau bukan, maka yang kelompok yang kedua, dia hanya mengambil sebagian saja barang dari sungai itu, dimasukkan atau membawa secukupnya saja, sesuai dengan kantong yang dia miliki, dimasukkan begitu saja. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang disampaikan Raja Zamrun, kalau di sungai itu ada mutiara. Akhirnya mereka tidak membawa apapun, tidak mengambil apapun dari sungai itu. Kemudian setelah selesai melewati sungai itu, prajurit ini pun terus berjalan untuk kembali ke negeri Syam, ke kerajaan. Ada yang membawa dengan begitu banyak barang-barang dari sungai tadi, dengan sampai ndeyek-ndeyek, karena beratnya dan banyaknya barang yang dibawa dari sungai itu tadi, melewati gunung, melewati hutan. Dan beberapa saat kemudian pasukan ini tiba di kerajaan. Dan ketika sampai di kerajaan, Raja Zamrun bertanya kepada pasukannya, "Hai para prajuritku, siapa yang
sudah membawa mutiara dari sungai tadi, akhirnya kelompok yang pertama tadi yang membawa begitu banyak, mereka alhamdulillah, ternyata benar yang dikatakan Raja Zamrun. Berarti yang kita ambil tadi adalah benar-benar mutiara yang disampaikan oleh raja kita. Mereka dengan senangnya mengangkat tangannya. Begitu juga dengan kelompok dua. Kelompok yang kedua, mereka juga mengangkat tangan. Akan tetapi mereka ada perasaan sedikit kecewa, gelo. Jatuh, saya tadi ambil yang banyak. Ternyata yang disampaikan Raja Zamrun benar, bahwa di sungai tadi yang kita injak-injak adalah mutiara. Dan kelompok yang ketiga yang tidak membawa apa-apa sama sekali, mereka hanya bisa terdiam dan mereka penuh dengan kekecewaan. Jatuh, aku kok ranggowo. Memang kekecewaan pasti tempatnya di belakang, tidak ada kekecewaan di depan. Begitu juga lah dengan puasa. Kita akan sama dengan tiga kelompok ini. Ada yang percaya bahwasanya puasa ini tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ada yang percaya puasa akan meningkatkan ketakwaan, akan berada pada kelompok yang pertama ini. Kelompok yang benar-benar puasa menjaga dari hal yang membatalkan, menjaga panca inderanya dan menjaga hatinya benar-benar hanya untuk zikrullah, benar-benar hanya untuk mengingat Allah. Inilah puasa yang la'allakum tattaqun sebenarnya. Kelompok yang kedua, kelompok yang berpuasa hanya menjaga dari yang membatalkan puasa, makan, minum, hawa nafsu, dan juga menjaga panca inderanya. Dan yang kelompok yang ketiga adalah kelompok yang hanya menjaga lahiriahnya saja, menjaga dari hal yang membatalkan, sekedar membatalkan puasa saja. Dari ketiga kelompok ini, ibaratkan kalau dalam sebuah pertandingan adalah kelompok penyisian, kelompok semifinal, dan kelompok babak final. Di kelompok manakah kita saat ini? Mudah-mudahan kita minimal bisa berada di kelompok kedua, kelompok orang-orang yang berpuasanya menjaga dari hal-hal lahiriah maupun panca indera kita. Mudah-mudahan dan kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk masuk di golongan yang tertinggi. Mudah-mudahan kita semuanya minimal termasuk dalam golongan yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.